Sekjen NATO ungkap Eropa hadapi banyak kesulitan karena dukung Ukraina. Orang-orang Eropa menghadapi banyak kesulitan karena mendukung Ukraina melawan invasi Rusia. Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg. Namun demikian, dia bersikeras bahwa anggota blok militer pimpinan Amerika Serikat dan sekutunya harus meningkatkan upaya mereka untuk mendukung pasukan Ukraina. Dalam komentarnya kepada surat kabar Jerman Welt Stoltenberg pada hari Minggu 27 November 2022, Stoltenberg mengakui bahwa warga negara barat terkena dampak negatif yang konflik dari Ukraina. Menurut Stoltenberg, meningkatnya tagihan makan dan energi berarti masa-masa sulit bagi banyak rumah tangga di Eropa. Bagaimanapun, mereka yang terkena dampak harus ingat betul bahwa rakyat Ukraina membayar dengan darah mereka setiap hari. Barat dapat memperkuat posisi Ukraina di meja perundingan. Jika kami memberikan dukungan militer kepada negara tersebut, cara terbaik untuk mendukung perdamaian adalah dengan mendukung Ukraina. Pernyataan itu menggemakan komentarnya baru-baru ini, di mana ia memperingatkan bahwa bulan-bulan mendatang akan sulit bagi Kiev. Rusia mulai menargetkan fasilitas energi Ukraina pada awal Oktober setelah menduduki menyerang infrastruktur kritisnya, termasuk jembatan Crimea yang strategis. Negara-negara barat memberlakukan sanksi baru terhadap Rusia setelah Moskow melancarkan operasi militernya di Ukraina. Pembatasan menyebabkan meroketnya harga gas sehingga memicu krisis energi yang berkembang di Uni Eropa. Itu yang terjadi ketika blok tersebut mengumumkan rencana untuk melepaskan diri dari ketergantungan energi Rusia. Namun menurut jubir Kremlin Dmitry Peskov, kebijakan itu akan menimbulkan konsekuensi yang sangat menyedihkan bagi Uni Eropa dengan desentralisasi hingga 20 tahun ke depan. Pada awal Oktober, ia juga mencatat bahwa dengan mengandalkan energi mahal dari AS, blok tersebut membuat ekonominya kurang kompetitif. Krisis energi Eropa diperkirakan bakal bertahan selama bertahun-tahun jika kawasan itu gagal mengurangi permintaan dan mengamankan pasokan gas baru. Peringatan terbaru ini disampaikan oleh para eksekutif pelaku industri dan analis industri energi. Cuaca musim gugur yang bersahabat dan langkah cepat untuk memenuhi tangki penyimpanan di seluruh Eropa telah meningkatkan keamanan energi kawasan itu pada musim dingin tahun ini. Tetapi kekhawatiran mulai meningkat tentang apakah pasokan yang ada cukup tersedia untuk musim panas yang mendatang dan musim dingin berikutnya. Peringatan itu menghadirkan realitas yang tidak nyaman bagi para pembuat kebijakan Eropa, meski sebelumnya telah menghabiskan ratusan miliar euro untuk memastikan tangki penyimpanan terisi pada musim dingin ini. Tekanan pada subsidi serta bagian rumah tangga dan bisnis kemungkinan akan berlanjut tahun depan. Kekhawatiran baru muncul ketika aliran gas Rusia hampir terhenti sebagai respon atas sanksi barat soal perang Vladimir Putin di Ukraina. Ancaman baru minggu ini dari Moskow yang bakal membatasi output dari satu-satunya pipa tersisa yang menghubungkan Rusia dan Eropa. Isu ini menyoroti pentingnya mengunci pasokan pada produsen global lainnya dan mengambil tindakan untuk mengurangi konsumsi bahan bakar oleh industri dan rumah tangga. Penyimpanan gas Eropa pada akhir September 2022 ketika permintaan pemanasan biasanya mulai meningkat mencapai sekitar 90% tahun ini. Secara luas capaian itu sejalan dengan rata-rata 5 tahun sebelumnya sebesar 86%, meski Rusia mematikan sebagian besar pasokan gas dalam beberapa bulan terakhir. Selain penurunan permintaan rumah tangga dan industri telah mengurangi permintaan sebesar 13% secara per tahun dibandingkan dengan rata-rata 3 tahun. Menurut lembaga think tank Bruegel, namun para pelaku industri energi mengingatkan penuhnya tangki penyimpanan dapat memunculkan rasa puas diri yang berlebihan. Mereka juga memperingatkan bahwa gas dari pipa Rusia ke Eropa akan jatuh ke level yang tidak dapat dibatalkan pada tahun depan. Berbicara di KTT FT, Kepala Eksekutif Vitol Rachel Hardy mengatakan harga gas harus terus cukup tinggi untuk menekan permintaan bahan bakar selama musim panas dari pengguna industri untuk mengisi ulang penyimpanan dan mencegah lampu tetap menyala. Harga gas Eropa rata-rata saat ini 108 euro per megawatt, lebih dari 4 kali lipat rata-rata dekade sebelumnya. Analis mengonsumsi sebagian besar aliran pipa ke Rusia ke Eropa akan tetap terputus, tidak termasuk pipa Nord Stream Selatan. Skenario lain yang membuat Eropa memiliki tingkat penyimpanan yang cukup harus disertai dengan penurunan permintaan yang signifikan baik di musim dingin atau sepanjang November 2022 hingga September 2023 ditambah serta meningkatkan impor LNG menjadi 440 juta meter kubik sehari melebihi dari tahun ini. Tetapi kebutuhan Eropa akan LNG mungkin menghadapi kendala infrastruktur ketika investasi yang kurang dalam bertahun-tahun dalam proyek terkait bahan bakar fosil negara-negara seperti Jerman, Belanda, Italia, Prancis, dan Kroasia telah mendorong terminal regasifikasi baru, termasuk penyewaan unit penyimpanan dan regasifikasi terapung atau SRRU. Diplomat Uni Eropa mengatakan bahwa masih ada perbedaan pada tingkat batas harga yang ingin ditetapkan oleh blok tersebut pada minyak Rusia.
Para diplomat Uni Eropa mengatakan pada hari Rabu bahwa pemerintah blok tersebut gagal mencapai kesepakatan untuk menetapkan tingkat untuk membatasi harga minyak laut Rusia, menambahkan bahwa pembicaraan mengenai masalah tersebut akan dilanjutkan pada Kamis malam dan Jumat. Sebelumnya perwakilan dari 27 pemerintah di Uni Eropa bertemu di Brussels untuk membahas proposal kelompok 7 negara G7 untuk menetapkan batas harga di kisaran $65 hingga $70 barel per hari. G7 meliputi AS, Uni Eropa, dan Australia berusaha untuk menerapkan batas harga pada ekspor Rusia melalui laut dan 5 Desember dalam upaya Barat untuk mengurangi pendapatan Rusia dari ekspor minyaknya sebagai bagian dari sanksi anti-Rusia di tengah perang Ukraina. Di sisi lain, Spirus Yunani dan Malta, negara-negara industri perkapalan besar yang mengalami kerugian paling besar jika kargo minyak Rusia dihalangi, menganggap batasnya terlalu rendah dan menuntut kompensasi dan hilangnya bisnis atas lebih banyak waktu untuk menyelesaikan. Menurut Reuters, gagasan dan pembatasan harga adalah untuk melarang perusahaan pengapalan, asuransi, dan restoransi menangani kargo minyak mentah Rusia di seluruh dunia, kecuali jika dijual tidak lebih dari harga yang diterapkan oleh G7 dan sekutunya. Sehubungan dengan itu, Wakil Perdana Menteri Rusia Alexander Novak menegaskan pada hari Rabu bahwa Rusia tidak akan mengirimkan minyak dan produk minyak bumi ke negara-negara yang menggunakan pendekatan batas harga. Sebaliknya, Moskow akan mengalihkan pasokan ke sekutu yang berorientasi pasar atau membatasi produksi sepenuhnya. Dalam hal ini, kami tidak berencana untuk memasok produk minyak dan minyak bumi ke negara-negara yang akan menerapkan prinsip pembatasan harga dengan resonansi pasokan. Berikutnya, ke mitra berorientasi pasar atau dengan pengurangan produksi, kota Novak. Sekretaris Negara Kementerian Ekonomi Jerman Sylvie Girold mengatakan pada hari Kamis bahwa proposal yang ditetapkan oleh Komisi UE untuk mengenakan batas harga yang lebih tinggi dari perkiraan pada minyak Rusia membuat setiap anggota UE tidak puas dengan rencana tersebut. Sebelumnya, pada 24 November, Komisi mengusulkan untuk memberlakukan batasan pada minyak Rusia senilai €275 megawatt per jam mulai 1 Januari 2023 pada indeks TTF Belanda, di mana tolak ukur UE 80% pada pasar UE. UE dikatakan dilaksanakan dengan kekuatan penuh jika selisihnya dari LNG global sama dengan atau lebih besar €58. Menteri Energi sebelumnya juga memanfaatkan pentingnya mengatasi akar penyebab melonjaknya harga energi dan mencegah ancaman tambahan penyebab sektor energi, di mana Menteri Energi Belanda Rob Jetten pun juga menyatakan ketidaksetujuan atas rencana komisi tersebut. Proposal yang ada di atas meja sekarang mengenai mekanisme pasar cacat ada banyak risiko, merusak keamanan pasokan dan juga stabilitas pasar keuangan. Kemarin, Bloomberg juga melaporkan bahwa UE mengusulkan untuk menunda penerapan batas harga pada ekspor minyak Rusia untuk menambahkan 45 hari untuk pemberlakuannya. Waktu yang diberikan untuk minyak dimuat dalam 5 Desember ketika sanksi minyak seharusnya dimulai dan diturunkan pada 19 Januari yang sejalan dengan pengumuman sebelumnya atas AS dan Inggris. Keputusan hanya dapat diambil jika UE dengan surat bulat memberikan suara dukungan dan G7 akan memberikan suara secara paralel dengan blok 27 negara. Ini mungkin masih tidak efektif seperti yang dilaporkan Bank Dunia bulan lalu, bahwa batas harga minyak Rusia G7 yang diusulkan akan membutuhkan partisipasi pasar negara berkembang dan ekonomi berkembang untuk mencapai tujuannya. Akibatnya perusahaan akan dilarang menyediakan pengiriman dan asuransi perantara dan bantuan keuangan yang memfasilitasi pengangkutan Rusia kecuali dijual di bawah ambang batas yang disepakati.